Oke, kita masuk ke pertemuan 5, yaitu pembiayaan jangka panjang. Nah, pembiayaan jangka panjang sendiri itu ada 2. Yang pertama itu ada obligasi, yang kedua ada saham. Nah, untuk pertemuan 5 ini kita akan bahas tentang sahamnya, karena di pertemuan 4 tentang obligasi, pertemuan 5-nya tentang saham. Gitu ya. Jadi nanti kita akan hitung bagaimana cara penilaian saham, kemudian cara menghitung dividen gitu ya. Nah, di sini secara garis besar sekuritas itu dapat dibagi 2. Nah, sekuritas yang memberikan penghasilan secara tetap disebut obligasi, sedangkan sekuritas yang memberikan penghasilan tidak tetap saham. Obligasi adalah surat hutang yang dikeluarkan perusahaan dalam jangka panjang dan memberikan bunga, sedangkan saham berupa surat bukti kepemilikan perusahaan. Oke, kemudian saham. Nah, di sini kan dikatakan saham itu adalah surat apa tadi? Surat kepemilikan tanda bukti, surat bukti kepemilikan perusahaan. Capital gain. Bagaimana kondisinya? Apakah nilai sahamnya lebih tinggi dari nilai jual atau sebaliknya menurut kalian? Meningkat ya, Bu. Ya, jadi kalau untuk capital gain itu didapat apabila harga jual saham lebih tinggi dibanding harga belinya. Otomatis kan dia untung, benar nggak? Nah, tapi kalau misalkan harga beli sahamnya lebih tinggi daripada nilai jualnya pada saat jual, berarti dia akan mengalami capital loss. Artinya dia akan rugi gitu ya. Jadi dilihat lagi tuh apakah si perusahaan itu pada saat dia menjual sahamnya itu nilainya lebih besar atau lebih kecil daripada saat dia beli. Nah, untuk menghitung mencari saham ini ada rumusnya ini. Nah, kenapa ada 2 atau ini? Jadi dilihat dari soalnya. Kalau misalkan soalnya yang diketahui tentang harga beli dan harga jual, maka menggunakan rumus yang pertama. Tapi kalau misalkan diketahuinya keuntungannya dari soal tersebut, maka menggunakan rumus yang kedua. Oke, kita lanjut ke contoh soalnya biar jelas. Di sini contoh soalnya. Nah, ini keterangannya ya. Di mana D1 ini adalah dividen. Kemudian PO ini adalah harga beli, sedangkan P1 ini adalah harga jualnya. Kalau R ini return ya, keuntungan. Atau keuntungan. Jadi nanti kalian baca dulu tuh soalnya yang diketahui apa? Apakah yang diketahui harga beli, harga jual, atau keuntungannya. Nah, ini contoh soalnya. Di sini dikatakan harga saham saat ini sebesar ya, ini typo sebesar 8.000 per lembar dan diharapkan akan memberikan dividen 1.000 di tahun depan. Pada tahun depan tersebut diperkirakan harga saham menjadi 8.600. Dengan demikian, maka keuntungan atau dividen yang diharapkan harga saham tersebut dapat dihitung sebagai berikut. Oke, ini rumus yang pertama kita gunakan. Berarti kita masukkan nih angkanya. D1-nya berapa dividennya? 1.000. 1.000, oke. 1.000, kita tulis 1.000. Per PO-nya, harga beli apa harga jual tadi? Harga beli. Harga belinya berapa? 8.000 ya. 8.000. Nih ya, dia kan beli kan? 8.000, oke. Ditambah, P1-nya berapa? Harga jualnya? 8.600. Dikurang 8.000 ya harga beli per PO-nya berapa? 8.000. Oke. Kita masukkan angkanya. Ini dulu ya, kita hitung satu-satu dulu. Ini kita turunin. 1.600. Ini dikurang ini? Berapa? 600. Ya, oke. 8.000 gitu ya. Ya. Berarti gimana? Ini berapa nih? 1.600 per 8.000. 1.600 per 8.000. Per 8.000 berapa? 16.000. 8.000. 8.000. 200 kasih.
Berapa nih? 0,2 Bu. 0,2. 0,2. 0,2. Kalau dalam persen berapa jadinya? 2% Bu. Kali, 20. dikali 100 berapa? 20% Bu, 20%. 20%, betul. Maka keuntungan yang diharapkan harga sahamnya itu 20%. Nah, berarti kan kita udah tahu nih keuntungan kan atau R kan, return kan. Ya, berarti kita lanjut ke rumus yang kedua nih. Oke, di sini aja berarti ya. Ini kita hapus dulu, berarti di sini 20%. Kita masukkan rumus yang keduanya. Adek. Tadi apa rumusnya yang kedua? Ini kan, PO. Iya, PO D1. PO sama dengan D1 per Per 1 1 kurang R1. ditambah R ditambah P1 per 1 tambah R. 1 ditambah R. Oke, kita masukkan angkanya. D1-nya berapa? 1000 Bu. 1000. Oke. Per 1000 Bu. 1 ditambah R-nya berapa? 20%. 20% atau 0,2 kan tadi kan Iya. dapatnya kan 0,2 aja. Jangan pakai persen karena kan nanti hitungannya agak sulit. 0,2 ditambah berarti berapa nih P1-nya? 8.600. 8.600 per 1 ditambah 0,2. Oke. Jadi berapa nih hasilnya? 9.600. 9.600 9.600 per Bagi 1 dibagi 1,02. 1,02. Berapa? 9.411.000. 411.000. Ini yakin hitungnya gitu? Kan ini dalam kurung berarti gimana? Benar. Coba hitung 9.600. Coba saya buka kalkulator juga ya. bagi 9.600 9.411,7,7 Bu. 914 941,7 7,7 Bu. 9.411. Betul. Segitu ya? Iya Bu. 9,7 Bu. 9411 9417647 Bu. 0,77 Bu. Ini genepin Bu. Digenepin. Kalau Ini saham benar ya? emang D1 rumusnya benar kan? D1. Iya benar D1 9 411,7 411,7. gitu. Let's Iya, 97. 76 Gitu ya? kok di sini. 76. Ya. Oke. Ada yang sama hitungnya? Hasilnya sama nggak? Saya Bu Apa aja yang sama beda? Bu, mau nanya Bu, itu yang di tanda kurungnya 1 plus 0 0,2 itu hasilnya nggak 1,02? Nah, berarti itu 1, ditambahkan tuh ya. 1,2 apa 1,02 yo? 1,02. 1,02. Bukan ini 1,2 ya? Kan satunya 1,2 Bu. 1,2 Bu. 1,2 Bu. 12 Bu. Coba deh. 1,2, Bu. Ini kan 1. 12 Bu. Berarti sama ditambah 0,2 ditambah berapa ini? 1,2. 1,2. 1,2 kan berarti Ya. hasilnya sama nggak? hasilnya jadi 8.000. Benar Bu, benar Bu. Nah, begitu. Jadi hasilnya 8.000. 8.000. 8.000 Gitu Bu. ya. Jadi jangan sampai salah nih. Kalau ini ditambah ini kan ini koma, berarti 1,2 kan bukan 1,02 kecuali 1 ditambah 0,02 maka hasilnya 1,02. Oke? Ya, Oke Bu. Nah, Oke, Bu. gitu ya cara ngitungnya ya.
Efek lapar, Bu. Efek lapar ya nggak apa-apa. Namanya juga belajar kan? Kan nggak selalu benar kan? Jadi kita belajar lagi kalau salah. Oke, lanjut. Nah, Itu gampang ya. Jadi cara menghitungnya gitu. Jadi kalau misalkan soalnya diketahui harga beli harga jual, kamu gunakan rumus yang ini. Tapi kalau misalkan di soalnya diketahuinya tingkat keuntungannya, berarti kamu gunakan rumus yang ini, gitu ya. Oke, kita lanjut. Jenis saham. Jenis saham ada 2. Yang pertama ada saham preferen, ada saham biasa. Saham preferen apa saham preferen? Nih, saham preferen. Saham campuran. Betul, saham campuran atau saham kombinasi antara hutang dengan saham biasa. Jadi campuran atau kombinasi. Kemudian keuntungan maksimum pemegang saham preferen biasanya dibatasi dengan sejumlah dividen tertentu dan tidak memiliki hak atas nilai sisa laba. Karena kan dia campuran ya. Nah, ini ada contoh soalnya nih. Seorang, ini kenapa typo terus ya saya ya? Nggak apa-apa, Bu. Nggak kebaca. Seorang pemegang saham preferen memiliki 100 lembar saham preferen dengan nilai nominal sebesar, ini RP ya, sebesar Rp4.000, dividennya 10,5%, dengan keuntungan maksimum yang didapat diharapkan adalah 100 lembar. Nah, ini hitungannya nih. Keuntungan maksimum, ini hitungannya berarti. 4.000 itu nilai nominal. 10,5 ini dividennya. Maka dividen saham preferen yang dibayar setelah pajak itu sebesar 42.000. Ya. Jadi logikanya nilai nominalnya berapa, terus dikali aja dividennya berapa, dikali lembar sahamnya berapa, jangan lupa, jangan ketinggalan, dikali lembar sahamnya berapa. Ya. Kalau ada yang udah download modulnya, di modul ada ya, di modul juga ada ya. Kecuali yang tadi tuh yang rumus saham itu belum ada, bisa ditambahin tuh ditulis-tulis aja di modulnya. Oke, kemudian di sini jenis saham preferen. Yang pertama ada kumulatif, yang kedua ada partisipasi. Nah, penggunaan saham preferen tidak dapat dipertukarkan, tidak banyak digunakan sebagai pendanaan. Salah satu kelemahannya itu dividen saham preferen tidak dapat mengurangi laba kena pajak perusahaan. Salah satu manfaat pendanaan saham preferen adalah saham preferen merupakan rencana pendanaan yang fleksibel. Keuntungan lain dari saham preferen yang tidak dapat dipertukarkan adalah tidak adanya jatuh tempo, sehingga dari sisi kreditur menambah modal sendiri, sehingga memperkuat posisi keuangan perusahaan, gitu ya. Jadi sebenarnya sih preferen ini tuh nggak banyak digunakan juga sama perusahaan karena dia tidak mengurangi laba kena pajak perusahaan, gitu ya. Oke, kemudian lanjut di sini ada saham biasa. Pemegang saham biasa merupakan pemilik akhir. Aduh, ini typo terus ini. Ya, buatnya malam-malam udah ngantuk. Saham biasa tidak memiliki jatuh tempo, tapi pemegang saham dapat melikuidasi dengan menjual saham yang dimiliki pada pasar sekunder. Nih E-nya ketinggalan, sekunder. Istilah pada saham biasa. Apa ini? Saham diotorisasi apa? Saham diotorisasi. Ada istilah-istilahnya. Saham diotorisasi. Apa saham diotorisasi? Dapat dikeluarkan sesuai dengan akte pendirian perusahaan. Oke. Jumlah saham maksimum dapat dikeluarkan sesuai dengan akte pendirian perusahaan. Oke, kemudian saham nilai nominal. Nilai nominal apa nilai nominal? Nilai pari saham yang dicatat pada anggaran dasar perusahaan. Saham yang dicatat pada anggaran dasar perusahaan dan tidak memiliki nilai ekonomis yang berarti. Oke. Kemudian nilai
Buku dan nilai likuiditas apa? Nilai buku ya per lembar saham biasa merupakan Nilai buku per lembar saham biasa merupakan apa tadi? Kok Merupakan modal sendiri para pemegang Hah? saham, yaitu yaitu total aktiva dikurangi. dikurangi hutang dan saham preferred. Oke, jadi total aktiva dikurangi hutang dan Dan? saham preferred. saham preferred. Oke, yang terakhir nilai pasar apa? Nilai pasar sejumlah uang yang dapat diperoleh atau dibayar Nilai untuk pasar suatu itu aset. nilai per lembar saham merupakan harga yang berlaku sekarang di mana saham diperagangkan. Oke, betul. Jadi nilai saham itu ya nilai pada saat ini gitu ya yang diperdagangkan itu berapa, itu namanya nilai pasar. Oke. Kemudian lanjut di sini ini ada penjelasannya yang tadi kamu bicarakan. Langsung kita ke contoh soal biar seru. Langsung ke contoh soalnya. Nah, di sini ada diketahui perusahaan makmur dapat menjual saham preferen dengan dividen 12%. Jika perusahaan menjual obligasi di pasar saat ini, biaya bunganya 14%, biaya tarifnya 40%, pajaknya. Hitunglah A, biaya setelah pajak dari masing-masing metode pendanaan ini. Yang kedua, misalkan perusahaan, kok beda namanya? Oh, memiliki sejumlah saham. Oke, jadi PT Maju ini memiliki sejumlah saham preferen perusahaan makmur. Perusahaan Maju dikenakan tarif 40%. Berapa setelah pajak yang diterima jika 70% dari penghasilan dividen bebas pajak? Bagaimana jika investasi dilakukan dengan obligasi? Oke, berarti kita hitung dulu yang pertama, biaya setelah pajak. Diketahui berapa nih untuk saham preferennya kan berapa ini ya? 12%. 12%. Oke. Terus untuk obligasi mana obligasi? 14%. Ini ya obligasi ya, 14%. Oke. Kali 40%. 40% nih. 40% ya, sama dengan 48,4. Ini bisa diganti 40% ya. Gitu ya. Jadi kan 40% kan 100 bagi 4 kan? Oke, berarti hasilnya 8,4 untuk obligasi. Kemudian kita cari nih yang kedua, dengan tarif pajak perusahaan sebesar 40% dan 70% dari penghasilan dividen bebas pajak, maka keuntungan setelah pajak yaitu kita masukkan nilai untuk saham preferennya 12%. Terus ini kita masukkan angkanya ya, ini kan 70% kan? Kemudian 40% dari sini. Ini porsinya. Berarti kita hitung nih. 1 dikurang 70%, hasilnya 0,30 atau 1 dikurang 0,70 gitu kan. Ini hasilnya didapatnya. Ibu, punten Bu, itu satunya dari mana Bu ya? Ini yang satu ini. Iya, satu yang Ini di yang depan. satu ini rumus ya kalau nggak salah ya. Rumus. 1 dikurang, coba ada yang bisa. 1 tambah R apa 1 kurang R? 1 dikurang R. Iya ya. Karena ini dia beda sama yang tadi kan dia perhitungan penilaian sahamnya ya. Iya betul Bu. Kalau ini dia masuk kombinasi preferen. Jadi yang saham biasa ditambah obligasi. Gitu. Nah, langsung aja nih kita ke soal latihan yang ada di modul. Kalau kurang jelas di sini bisa lihat di modulnya itu ada yang paling bawah terakhir sebelum daftar pustaka ada soal latihan. Nah, di sini ada diketahui PT KAI telah membayar dividen sebesar 840 per tahun. Dividen yang diharapkan mengalami pertumbuhan yang tetap sebesar 6% per tahun jika investor mensyaratkan tingkat keuntungan 12% atas saham KAI tersebut. Berapa harga saham perusahaannya? Oke, berarti pakai rumusnya yang mana? Yang pertama apa yang kedua tuh?
Yang pertama dulu. Yang pertama, Bu. Betul, yang pertama ya karena apa? Yang pertama apa yang kedua yakin? Yang diketahui apa? Kedua, Bu. Yang Kedua, Bu. Nah, Yang kedua, Bu. iya yang Yang kalau kedua. yang pertama apa? Yang kalau diketahui harga beli dan Jual. harga jual. Sedangkan di latihan ini yang diketahui apa? Tingkat Keuntungan. Jasa. keuntungan. Betul. Harga. Betul. Berarti kita masukkan nih rumus yang kedua. Sama dengan PO sama dengan D1. D1 per 1 plus R. D1 per 1 plus 1 R. ditambah R. Oke, ditambah P 1 per 1 1 ditambah ditambah R. Oke. D1-nya berapa? Itu, Bu, 840. Ini ya. 840. 840. Oke. Per 1 ditambah R-nya berapa? 6%. 6%. 0,6, Bu. 0,6. 0,6. 0,6, Bu. Oke. Terus coba di situ kan ada dibilang ini langsung dimasukkan atau harus dicari dulu? P1 Cari dulu, Bu. satunya berapa? Cari dulu belum P1. Cari Harus dulu, cari Bu. P1 dulu. Harga jualnya. Harus cari, kan ini ada kedua nih, ada dua nih. Dividen diharapkan mengalami tingkatnya 6% per tahun. Jika investor mensyaratkan tingkat keuntungan 12%, berarti kita harus cari dulu yang benar tuh yang mana tingkat keuntungannya, kan gitu. Caranya gimana? Caranya ini yang mensyaratkan dikurang dulu dengan tingkat dividennya. Jadi berapa? 6%. 6%. Nah, berarti K-nya atau returnnya sama dengan 12% dikurang 6%. Sama dengan 6% kan? Atau 0,6. 0,6. Nah, terus baru kita cari yang P1-nya. P1 sama dengan berapa persen kan? Dibilang 6% kan? Iya, 6%. Ya, berarti dikali dulu. Berapa yang dikalinya? 0,6 kali Hmm? 840. Betul, 840 atau Oh, dikali. sama aja ya, tinggal dibalik aja 0,6. Berapa ini? Rp504. 504. 504. Bu. 500 504. 504. Gini. Iya. Iya, Bu. Benar, coba dihitung lagi. Benar nggak? Benar, Bu. Benar. Benar ya? Oke. Apakah langsung segini? Udah selesai belum? Cara hitungnya belum. Betul. Berarti kan ini kan sorry. Mana nih? Tadi. Nah, kan P1-nya udah ketemu nih. 840 kan yang awal kan? Ya. Ditambah dulu sama 504. Berarti P1-nya berapa? 344. 1344. 44 gitu ya. Iya, Bu. Berarti ini nih, ini yang diambil sama yang ini yang digunakan. Baru deh kita masukin. Ini berapa? 1344. 1344. Oke. Dibagi. Satu Gitu. per 1/6. 1/6. Benar, Bu. ya Oke. begitu Bu. Ini berapa nih jadinya? 840 ditambah 1344. 2184. 2.184. 2800. 184. Salah, Bu. 2.184. 2284 gitu. 184. Oh, 184 gitu ya. 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 Oke, dibagi berapa nih? 6. 1,6. 1,6. Berapa hasilnya? 1365. 1 365. 1365. 65. 1365. 1365. 1365.
65. Gitu. Iya. Iya. Oke, berarti ketahui ini udah. Berarti harga sahamnya berapa? Harga saham perusahaan tersebut sebesar 1.365 per lembar biasanya, per lembar saham. Gampang kan? Insya Allah. Ah, udah ada yang ngerjain sebelum pembahasan? Belum, Bu. Belum ya? Belum Kalau dikerjakan ya? contoh soal gampang, Bu. Tapi nanti kalau UTS susah. Kata siapa? Gampang juga lah. Oke, jadi udah ketahuan ya, ini harga sahamnya di perusahaan Sikai ini. Sikai. Oke, lanjut di sini ada perusahaan Lisa, PT Lisa. Yang tadi EXO, yang sekarang Blackpink. Iya. Ibu personal Blackpink. Jadi Bukan. Oke, PT Lisa telah membayar dividen sebesar, berarti sama ya, tingkat keuntungannya kan? sama Bu. Iya. Tahui, berarti rumusnya yang tadi kan? Langsung masukin angkanya. Kita cari dulu berarti P1-nya. Jadi dulu. Satu Bu, P1-nya dikali berapa? 16. 2000 dikali 0,8. 2000 dikali 0,8. 0,8 berapa hasilnya? 200 kali lewat 1.600 Bu. 1.600, oke. K-nya berapa? Kayaknya 16% dikurang 8. sama dengan 8%. atau 0,8. 0,8. Baru dia kita masukin tadi rumusnya apa? Oh, PO sama dengan D1 Oh, sama dengan D1 D1 per satu Per satu satu dikurang R. kurung 1 tambah F. Ditambah oke, ditambah P1 P1 per per 1 ditambah Kurung R. 1 tambah F. oke. D1 2000 Sama dengan D1-nya 2000 2000 oke per per 1 1 tambah 0,8. ditambah 0,8 oke, ditambah P1-nya berapa? 1.600. 1.600. 3.600 Bu. 3.000. Iya 3.600 Bu, maaf. 3.600 Bu. Nah, tuh jadi harus ditambah Ditambah dulu 2. 2000 ditambah 1.600, maka hasilnya 3.600. 600. Oke, per 1 ditambah 0,8. Masih ada yang bingung nggak kenapa di sini kan ada tambah-tambah, kenapa di sininya 1,8? Ada yang bingung nggak? Udah. Enggak ya. Jadi kalau persamaan, kalau misalkan pembilang dan penyebutnya sama, itu berarti sama hasilnya gitu ya. Jadi jangan bingung, bukan itu 1,8 ditambah 1,8 harusnya gitu. Bukan ya. Jadi ini kan ini apa kalau di bawah penyebut apa pembilang namanya? Pembilang. Penyebut apa pembilang? Pembilang. Pembilang dong. Pembilang Bu. Pembilang yang di bawah kan? Kalau di atas penyebut gitu ya. Iya. Oke, berapa nih? 2000 ditambah 3.600. Jadi 5.600. 5.600. 5.600. Oke, dibagi 1,8. 8. Berapa hasilnya? 3.111,1. 3.111. 111,1 gitu. Iya. Ya udah kita ambil aja 3.111 gitu ya. Ya. Berarti harga per lembar sahamnya. Oke. Udah selesai latihan yang pertemuan 5-nya. Kejawab kan dua-duanya? Gampang kalau dikerjain bareng-bareng. Gampang kalau dikerjain bareng-bareng. Karena kenapa? Karena di sebelumnya itu belum ada rumusnya, makanya pasti kamu bingung nyarinya gimana, benar nggak? Iya. Karena nggak ada rumusnya. Kalau di sekarang kan berarti udah ada rumusnya. Nah inilah fungsinya Vicon, jadi kalian tahu hitungnya dari mana gitu ya.